Indonesia itu masih tetap ada. Usia 100 tahun itu adalah usia yang tidak banyak negara bisa mencapainya. Gitu. Mencapai usia 100 tahun, Indonesia itu tetap menjadi negara demokratis. Ya kan, itu kuncinya. Presiden Lee pada saat itu melihat bahwa Korea ini tidak cukup hanya menjadi negara penghasil cheap labor. Oke, welcome to Total Politik. Selamat datang di Total Politik. Bahasa Singapura apa? Welcome to gimana slang Singapura gimana? Little Red Dot. Bukan itu kata apa namanya Presiden Habibie ya. Dan kita sudah kedatangan Enggak little. Iya, enggak little. Berasal dari kalau kata Habibie berasal dari little red dot, tapi big ideas. Dan ini orang kampungnya Pak Habibie juga. Oh gitu. Sulsel juga ya. Sulsel. Saudagar. Iya. Pasti dia merantau, Bos. Kalau enggak pasti temannya Nurdin Halid. Kita perkenalkan Prof Zulfikar Amin. Social talker. Social talker. Sangat terkenal di media sosial. Iya, sebelum orang punya predikat SJW, ini bibit-bibit SJW ya dari sini. Cikal bakal. The founding fathers of SJW. Peletak batu pertama. Iya. Orang udah berhenti jadi SJW, lu baru mau jadi SJW. Dia udah capek gua katanya. Gimana, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah. Gimana? Terima kasih. Emang udah pensiun dari SJW, Prof? Sebenarnya SJW itu kan status sementara. Oh gitu. Iya. Ini masuk dalam gig ekonomi nggak? SJW itu adalah status bagi setiap orang yang belum masuk ke kekuasaan gitu. Oh jadi begitu masuk ke kekuasaan udah berhenti dia pensiun. Oh jadi ada jalan masuk kekuasaan itu ada partai politik ya kan? Iya. Ada. Nah, tunggu dulu. Gua daripada bukan itu masalahnya. Apa bagaimana? Kalau pemain bola itu kan gantung sepatu kalau pensiun. Ya. Kalau SJW gantung apa? Gantung akun. Dan itu sudah dilakukan kayaknya ya. Gantung akun. SJW di sini ini ya sahabat Joko Widodo ya. Iya. Dan masa pandemi itu SJW yang sudah pensiun atau hampir pensiun akhirnya muncul lagi SJW Reborn nih. Dan Prof Aso ini wow udah ya kan luar biasa. Saya harus turun gunung. Seperti kata Pak SBY. Jahat kan? Batil kan? Gimana Prof melihat Indonesia setelah lama berkarir dan malah melintang merantau ke negeri Little Red Dot? Kalau Singapura tuh dihitungnya sama dunia diskursus perantau ini diaspora nggak? Oh iya. Dihitungin diaspora ya. Ada satu istilah yang biasa meskipun lebih jauh ke Aceh dibanding ke Singapura. Jadi ada satu istilah yang sering dipakai orang-orang luar yang tinggal di Singapura, bahwa Singapura itu kayak hotel. Jadi mereka sebutnya Hotel Singapura. Karena mereka datang, bekerja, cari makan, ya kan, begitu sudah kaya kembali ke negara masing-masing gitu. Jadi diasporanya banyak sekali. Oh, berarti Singapura juga menghasilkan remitansi yang besar juga. Sangat besar. Sebagian besar itu masuk ke Filipina dan Indonesia. Filipina itu 30% GDP-nya itu dari remittance. Dan ada sekitar 60% dari TKW mereka, TKP mereka itu ada di Singapura gitu. Jadi domestic worker, jadi perawat dan sebagainya gitu. Temen gue yang tinggal di Singapura itu, Prof, teman kita itu, kan, yang di di daerah situ ya, gitu kan? Di daerah super kaya itu ya, dekat Orchard itu. Nah itu dia pakai TKP di rumah tuh. Oh, sebagai berapa banyak? Berapa banyak? Tapi kenapa nggak pakai TKI ya? Harusnya kan lebih cocok dong. TKI karena dia sendiri TKI ya. Ya masa TKI bawa TKI gitu. Nah, dia bawa TKP itu namanya Lucy. Nah, kalau dia udah manggil TKP-nya itu khas banget. Lucy. Oh gitu. Lucy. Terngiang-ngiang tuh di telinga gue tuh. Lucy. Durian. Iya. Nah, jadi Singapura itu kan punya plan, Prof. Ya. Mereka
sampai ke titik hari ini itu kan apakah ya mungkin udah terbayangkan oleh mereka dari 20 tahun Betul yang lalu sekali, kan. betul sekali. Nah, kita ini kan selalu nih bicara soal 3 kekuatan ekonomi terkuat di dunia Ya. di 2045 100 tahun kemerdekaan, Betul. memimpin upacara bendera di ibu kota baru Ya. gitu kan. Nah, sebenarnya Dengan simbol-simbol kemegahan yang ingin Iya. ditampilkan Ya. di tahun-tahun itu. nah, gitu ya. melihat hari ini nih track kita menuju 3 negara terkuat itu seperti apa sih di 2045 itu nanti tuh, Prof? Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena di Indonesia itu setiap masa itu punya imajinasi masa depan gitu. Setiap era gitu, eranya Soeharto kan punya imajinasi bahwa kita akan mencapai titik tinggal landas, Iya, tinggal menjadi landas. negara, Macan Asia. ya kan, enggak taunya 98 ya kan bangkrut gitu ya. Lalu kemudian bangkit lagi, kemudian bikin imajinasi baru masa depan seperti apa gitu, enggak taunya turun lagi gitu. Zaman SBY masa depannya apa ya? MP3EI dan segala MP3 macam. ya kan, nggak taunya beberapa proyeknya mangkrak gitu dan sebagainya gitu. Sekarang bikin imajinasi baru lagi gitu. 2045 kita ada ibu kota negara baru. Poros maritim dunia udah lupa. Lupa lagi. Revolusi mental. Iya betul. Jadi kita tidak akan pernah kehilangan imajinasi masa depan. Yang jadi masalah adalah masa depan yang kita imajinasikan itu punya tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Nah, itu yang membedakan dengan Singapura. Kalau Singapura itu mereka membuat rencana masa depan sampai 30 tahun, itu distorsinya paling sekitar 15% lah. Jadi kejadian gitu, benar-benar jadi nyata gitu. Apa yang kita lihat di Singapura sekarang itu sudah direncanakan 20-30 tahun yang lalu gitu. Misalnya bangunan MRT aja, jaringan MRT itu sudah ada rencana-rencananya dan tinggal dikerjakan saja gitu. Jadi tanah yang disiapkan untuk jadi stasiun MRT itu tidak akan pernah dipakai untuk misalnya jadi apartemen atau jadi warung dan sebagainya, tetap dijaga sampai akhirnya mereka punya sumber daya untuk membangun MRT dan itu dimanfaatkan gitu. Kalau kita kan tidak gitu. Cuma kan kita nggak bisa membandingkan lah, tidak apple to apple. Tidak mangga tuh jambu lah gitu ya. Ini kan soal visi bernegara. Betul. Indonesia itu sangat kompleks, masyarakatnya itu multicultural, multi-religious. Singapura juga kan. Oh iya, tapi kan skalanya kecil kan. Dan kalau kita bicara Singapura, multicultural di Singapura kan cuma ada 3 atau 4 kelompok etnisitas. Kita kan ada sekitar 200 lebih kan. Lalu kemudian Jawa aja ada banyak variannya. Oh kan? iya, jangan Jawa, Sunda aja, orang Garut sama orang Sukabumi aja bisa Beda ya. Bisa Sama sentimen Banten satu nih. sama lain gitu. Solihin GP sama Kartosuwiryo aja beda kan. Iya, belum lagi orang Cirebon gitu ya kan. Jadi iya gitu. Dada Rosada sama Ridwan Kamil. Oh, beda lagi. Belum lagi Yana Mulyana gitu. Iya. by the way. Yang punya konsep autopilot gitu ya, bekerja dengan sangat baik gitu, dibantu. Ya kan. Nah, tapi kan ini 3 ekonomi terkuat dari populasi, projectionnya dan lain-lain itu akan harusnya hitungannya lebih Betul. lebih Lebih presisi ya, lah. lebih konkret lah hitungannya gitu. Saya sih tidak bisa tidak bisa merasa yakin bahwa setiap rencana yang kita buat itu akan menjadi kenyataan dengan tingkat akurasi yang tinggi gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang imajinasi secara global, mungkin secara umum mungkin bisa kita capai ya. Misalnya Indonesia menjadi masyarakat dengan dengan tingkat ketimpangan sosial yang jauh lebih rendah ya. Lalu kemudian mungkin lingkungan kita semakin terjaga dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu masih bisa kita rencanakan untuk jangka masa depan gitu sampai 2045 gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang detail-detail, banyak faktor yang membuat detail-detail ini itu tidak bisa terlaksana gitu. Apalagi kalau misalnya terjadi perubahan sistem bukan sistem politik ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Perubahan rejim politik, kemudian perubahan paradigma, perubahan kebijakan gitu. Jadi kita itu tidak bisa mencapai tujuan kita melalui satu jalan lurus gitu.
Dia akan bisa belok-belok, mungkin zigzag, belok kiri, belok kanan. Jadi tergantung sama kekuatan sosial, politik, ekonomi yang bekerja di masyarakat. Dan gitu. pada waktu itu, pada era itu ya. Betul. Jadi kan bergantung juga eranya berbeda, kan situasinya berbeda. Betul sekali. Ini penjelasan Prof. Aso ini, Ri, yang mengingatkan gua pada pidato Solin GP. Ibu Megawati Soekarno Putri ya, yang mengatakan bahwa kenapa kita penting sekali membuat GBHN lagi atau PPHN lagi untuk membuat apa yang Anda resahkan ya, menjawab apa yang Anda resahkan dan mengantisipasi apa yang mungkin kita resahkan juga. Gimana, Prof? PPHN namanya sekarang. Iya, sekarang diganti karena agak trauma sama Orde Baru jadi PPHN. Faktanya sama sebenarnya. Nah, kalau kita lihat memang kan konteks dari GBHN itu sangat berbeda ya dengan konteks yang ada sekarang kan, karena GBHN itu dibuat oleh sebuah rejim yang memiliki stabilitas politik yang sangat tinggi. Jadi mereka bisa membuat dulu kan kita bicara tentang rejim Orde Baru ya, yang kita tahu punya struktur politik yang sangat otoriter dengan apa namanya sentralisasi kekuasaan yang begitu masif gitu kan. Jadi gampang mereka bikin garis-garis besar di mana semua proses pembangunan, proses transformasi itu dikendalikan dengan apa ya, dengan cara-cara otoriter gitu. Ya karena sekarang kalau kita lihat konteksnya Indonesia saat ini, kita mau bikin seperti itu mungkin agak sulit ya. Karena kan ya apa yang namanya sekarang PPHN ya. Mungkin bisa jadi pedoman, cuma mungkin akan ada keterbatasan-keterbatasan di mana poin-poin atau keinginan yang dimasukkan ke dalam PPHN itu sulit untuk dicapai akibat kompleksitas apa namanya kompleksitas yang ada di masyarakat gitu, di sistem politik kita, di apa namanya sistem sosial kita dan sebagainya gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan supaya tidak kecewa gitu. Kenapa PPHN dan GBHN-nya Singapura misalnya ya? Itu kan pasti kan tadi ada kan udah kompleksitasnya kata Prof. Aso tadi. Betul. Jadi tingkat kompleksitasnya berbeda gitu dengan Singapura. Singapura kan negara apa city state ya. Yang Polis Athena, polis Sparta kan dulu negara kota kan. Betul. Jadi dan itu ukurannya ya tidak jauh dari Jakarta gitu, dan itu benar-benar apa ya terkoordinasi dengan baik gitu, dengan pemerintahan yang sangat efisien kan. Kalau Indonesia kan nggak mungkin lah kita pakai pola seperti itu gitu. Jadi yang penting kita garis bawahi di sini sebenarnya adalah kondisi-kondisi apa supaya kita itu tidak keluar dari koridor yang ingin kita jalani gitu, tidak keluar dari rel yang ingin kita pakai untuk menuju tujuan kita gitu, which is masyarakat yang adil, makmur, sentosa dengan apa namanya alam yang sejahtera, alam yang terjaga dan sebagainya. Yang gitu. Termaktub dalam preambul kita Mukadimah itu kali. Sebenarnya itu GBHN kita ya sebenarnya. Exactly. Betul. Ya. Konstitusi itu adalah cita-cita untuk kita raih, kita capai gitu sebenarnya kan gitu. Mantap juga Profesor. Udah khotbah kebudayaan ini kan. Nah tapi gini Bro, ya kan kalau kita lihat ya kan ini 2045 itu kan sebuah target besar ya, itu nggak main-main kan. Tiga iya, subscribernya udah lumayan kok. Enggak. Oh beda ya. Itu. Tinggal ditit nanti. Anda ini. Terus gini, Prof. Jadi ini kan target yang sangat besar banget dan kita butuh investasi yang tepat di dalam bernegara ini menjelang 2045, terutama di sektor teknologi gitu. Betul. Misalnya. Nah, apa prasyarat yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bisa berinvestasi di bidang teknologi yang kita tahu dari studinya Prof. Aso sendiri, technological state itu mengalami. Oh, lu baca juga ya buku itu? Dong. Kan terima kasih. Bisa di-download gratis. PDF-nya. Daripada beli $120 gitu dari Routledge ya. PDF-nya bisa di-download gratis. Ini linknya ya. Jadi itu aja kita dengan kontrol negara sekuat itu kita ya bisa dibilang nggak berhasil lah. Betul salah satunya yang menarik yang pernah Prof. Aso jelaskan tuh soal
investasi pesawat ini turunannya nggak ada gitu, nggak. Siapa yang mau pakai mesin pesawat buat bikin kipas angin doang paling atau apa kita nggak tahu lah ya. Tapi kalau misalnya chip gitu misalnya kan bisa buat bikin komputer, elektronik, ban mobil aja bisa buat ban motor, bisa buat apa karet apa. Kalau pesawat gitu kan turunannya agak susah tuh. Nah sekarang gimana menjawab soal investasi yang tepat dalam teknologi, terutama mengejar target-target kita di 2045 itu, bro? Oke, ketika kita bicara tentang 2045, kita bicara tentang satu titik yang sifatnya sakral gitu ya, titik sejarah, karena disitulah Indonesia mencapai usia 100 tahun gitu. Dan kalau kita sudah sampai ke sana, satu hal yang mestinya kita syukuri adalah bahwa Indonesia itu masih tetap ada. Usia 100 tahun itu adalah usia yang tidak banyak negara bisa mencapainya gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tidak banyak negara Tidak bisa banyak mencapainya. negara, iya. Wah. Coba lihat negara-negara di Karena Afrika. memang Iya kan, di negara-negara di Eropa. Negara-negara ya kan? Indi ini kan. Iya kan? Di Asia mana yang lebih dari 100 tahun? Ya, yang sampai mencapai 100 tahun. Jepang mungkin, ya kan? Ya kan? Jadi tidak banyak gitu. Iya, jadi benar juga ya. 100 tahun itu bukan angka yang sophisticated banget, tapi juga nggak mudah juga. Iya, tidak mudah. Ya artinya kalau kita sudah sampai ke situ, kita sudah bersyukur banget gitu. Ya kan? Wah, negara kita bisa mencapai usia 100 tahun gitu, ya kan? Botswana aja belum. Sierra Leone, terus ada Kerajaan Tonga. Itu andalan gue. Kerajaan Tonga. Rusia aja, coba Rusia. 19 Iya kan, bangkrut kan, kolaps. Soviet ya kan. Sekarang kita nggak bisa klaim 1917 Bolshevik atau dari era sebelumnya sebagai Rusia sekarang ya. Tidak bisa kan, tidak bisa. Iya kan, ketika terjadi Bolshevik Revolution dia menjadi Uni Soviet. Ya kan, kemudian 89 kolaps, sekarang jadi start from zero ya. Kalau di Pomensin mulai dari nol ya gitu. Nah, sekarang Rusia sedang terancam kan. Ada laki-laki di sana itu semua pada protes karena disuruh perang gitu sama Putin gitu. Kita nggak tahu nanti nasibnya Rusia seperti apa gitu. Ya kan? Jadi kita mestinya sudah sangat bersyukur, udah sampai ke 100 tahun aja kita masih ada, itu udah bagus banget. Itu sebuah prestasi besar gitu. Sekarang gimana caranya supaya ketika kita bangsa kita menjadi berusia 100 tahun, bangsa ini itu semakin kokoh, semakin stabil dan semakin makmur gitu. Dan di sini kita bicara tentang kondisi-kondisi yang bersifat makro ya, yang membuat kita mampu mencapai kondisi atau situasi sosial politik yang baik gitu, yang relatif sehat gitu. Dan jawabannya cuma satu, gimana caranya ketika kita sudah mencapai usia 100 tahun, Indonesia itu tetap menjadi negara demokratis. Ya kan, itu kuncinya. Jadi karena demokrasi itulah yang menjaga supaya negara ini tetap bisa berusia panjang. Jarang negara-negara yang non-demokratis yang bisa berusia panjang, karena itu selalu ada korelasi. Oke, ini menarik argumen. Iya kan? Karena gue jadi punya argumen lebih solid nih untuk kenapa kita harus demokrasi. Karena bisa bertahan. Iya, yang bisa bertahan lama cuma negara demokrasi. Yang punya umur panjang, ya benar. Negara-negara non-demokrasi atau negara-negara otoriter itu punya resiko untuk kolaps lebih tinggi. Coba kasih lagu selamat ulang tahun itu sebenarnya buat negara otoriter ya, makanya ulang tahunnya rumit kan. Ya kan? Dan simbolistik panjang umurnya, panjang. Kalau Inggris tidak mengadopsi sistem konstitusional monarki, dia kolaps juga. Sekarang kan monarki juga dipertanyakan. Perancis. Nah, Amerika dari awal itu sudah demokrasi. Sekarang 250 tahun bertahan. Lepas dari apa yang terjadi dengan Donald Trump ya, ada macam-macam. Itu varian aja tuh. Tapi sistem demokrasi di Amerika itu membuat negara ini menjadi resilience gitu. Iya, nggak ada sistem kerajaan absolut yang bisa bertahan lebih dari setahun. Brunei belum. Ya, kita tinggal tunggu aja gitu. Minyaknya habis udah, orang-orang marah-marah di sana gitu. Pasti penduduknya mengamuk gitu. Ya kan, minyaknya habis, kemudian masyarakatnya mereka tidak punya sumber penghasilan lain.
Ya kan raja tidak bisa memberi makan, ya masyarakatnya lapar dan sebagainya, ya udah. Saudi pun pada faktanya sekarang Sudah udah pivot. terbuka kan. Iya. Oh iya, pelan-pelan mereka. Ayo termasuk Singapura. Iya, termasuk Singapura. Iya, Singapura iya, iya. gitu. Nah, gimana nasib-nasib negara-negara selama ini memanjakan otoritarianismenya, memanjakan masyarakatnya dengan subsidi, dengan Oh iya, Kan itu. otoritarianism kan Iya. berbiaya Betul, tinggi, it's bro. just a matter of time sebelum negara itu bangkrut dan kolaps gitu. Sistem otoriternya atau rejim politiknya itu akan berakhir gitu. Cuma masalah waktu aja. Berarti mereka harus berubah dan harus resilience Ya, ya. karena fakta majoritinya emang roboh kan. Fakta Iya kan, Majapahit aja. Iya. Jadi ada satu hal yang memang nggak bisa dibendung ya, kebebasan itu ya. Exactly. Betul. Kebebasan itu memungkinkan kita untuk saling beradu gagasan, untuk saling berkompetisi satu sama lain dalam sistem yang sehat gitu, ya kan? Dan kebebasan itu tidak melawan the nature of humanity, the nature of dynamism. Ya, betul. Kata Om Celi begitu. Kebebasan itu adalah fondasi dari humanity gitu kan. Tetapi tentu kita bisa beda pendapat tentang definisi kebebasan. Tapi yang penting kita sepakat di kebebasan ini. Iya. Dan itu nggak bisa tertahankan ya. Nggak bisa. Iya, bagaimana dengan negara-negara kita jadi tinggal tunggu waktu aja. Termasuk sebenarnya Singapura dong. Termasuk sebenarnya Malaysia yang memang Singapura dalam makanya Singapura pelan-pelan. pelan-pelan. Dalam Buka ventilasi. Iya, Betul. dalam untuk ukuran kebebasan ini masih jauh panggang dari api dibanding konteks Indonesia. Tapi ya. kan kalau Secara kebebasan kita sipil. lihat Enggak, lihat Gimana? indeks cyber demokrasi di Singapura. Ya kan, sorry, bukan cyber demokrasi, cyber freedom di Singapura. Nah, gimana tuh, Bro? Lebih tinggi dari Indonesia. Oh, Ya. karena nggak ada UITE ya. nggak ada doxing. Di doxing nggak Prof jadi SJW di sana? SJW kena juga di situ ya. Oh, Singapura nggak butuh SJW. Yang butuh Jaksel, bro. Kenapa? Karena elit politiknya di sana sudah SJW semua gitu. Iya, partai oposisinya udah SJW semua ya. Iya. Oke, iya menarik ya. Jadi sebenarnya negara-negara seperti Malaysia, Singapura itu ventilasinya bahkan Arab Saudi ya, Jordan. Iya, Saudi udah boleh nggak pakai jilbab sekarang. Betul. Oh iya benar. Udah ada. Lihat sekarang yang terjadi di Iran. Udah ada rave party. Iya kan? Iya. Di Iran Saudi. sekarang kan ada protes dari perempuan-perempuan kan yang merasa mereka teropresi gitu. Ya, dan perempuan Iran itu kan di daerah katakanlah Timur Tengah ini. Betul. Itu kan yang relatif lebih terdidik, relatif lebih independen ya. Ya, dan mereka, lu nonton deh film ada judul bagus banget, Aspiration judulnya. Oh iya, film Iran. Iya, itu kan bagaimana dinamika antara tradisionalisnya kehidupan keagamaan dan masyarakat Iran dan juga progresivitasnya perempuan-perempuan Iran yang sudah mulai memiliki sudah mulai bergejolak ya, ingin melawan ya. Iya, menarik. Iya, tapi di satu sisi kan misalnya gini dalam konteks Indonesia. Ini tema Budi banget nih, Bro. Kebebasan. Enggak. Dia founder Akademi Merdeka. Di bawah Freedom Institute. Apanya ada ini ya, Merdeka Belajar. Yang menginspirasi Prof Nadim. Jadi ini bagian dari shadow organization. sayap. Enggak, tapi sekarang gini, Prof. Kalau kita bicara Indonesia menuju 2045 gitu ya. Artinya kita sudah secara kebebasan sipil kita bisa ada kritisisme bahwa ini mundur segala macam, tapi secara prinsipil kita masih cukup bebas dan demokratis gitulah ya. Dan kemudian secara ini kan harusnya kompatibel juga dengan pencapaian kita di bidang ekonomi seperti tadi kata Anda gitu ya. Tapi sekarang kita banyak dibandingkan dengan Vietnam. Nah, dalam hal apa? Dalam bidang ekonomi. Misalnya gini, Prof. Kemarin itu waktu ada perang dagang antara Cina dan Amerika, harusnya Pak Luhut pernah bilang, harusnya kita ambil peluang ini. Karena mereka ribut, ini kita tangkap semua. Tapi ternyata toh nggak ke kita. Ke Vietnam. Banyak ke Vietnam. Vietnam yang secara kebebasan jauh lebih belakang dibanding kita. Nah, gimana menjelaskan fenomena ini di masa dan era seperti sekarang dengan dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah otoritarian yang mulai membuka ventilasi udaranya. Dan satu lagi, Prof, gua tambahin ya. Sekarang eranya otokrasi gitu ya.
negara-negara yang punya Ada tren tren itu ya, ya kan? atau Kayak- pemimpin yang populis Ya, gitu, Jinping seperti gitu Erdogan kan, ya. Xi Jinping, terus ada siapa Viktor Orban gitu Ya. misalnya. Kayak Morales gitu misalnya dia mau nambah lagi, dia bikin referendum aja karena dia tahu kan nambah lagi. Dan negara-negara ini referendum lagi. apa namanya sayangnya negara-negara ini juga memiliki lompatan ekonomi yang luar biasa kayak China gitu. Nah, misalnya. gimana menjawab hal itu, Prof? Oke, saya nggak setuju kalau misalnya Pak Luhut menyalahkan Ini masalahnya sama Pak Luhut. sistem demokrasi kita hanya karena kita tidak mendapatkan investor dari luar gitu. Oke. Ya kan karena masuknya investasi itu kan banyak faktor ya. Ya mungkin kalau di Vietnam itu mereka lebih disiplin dalam arti pekerjaannya itu dikontrol oleh negara. Serikat buruh. Ya kan serikat buruh sehingga gajinya juga bisa lebih murah. Ya kan di sana memang lebih murah daripada di Indonesia. Oh, andalannya memang cheap labor ya. Seperti kita masa lalu ya. Investor itu khususnya industri-industri besar itu nyari cheap labor. Dan di kalangan negara-negara dunia ketiga, kalaupun Indonesia bisa dimasukkan kategori sebagai dunia ketiga, terjadi apa yang disebut sebagai the race to the bottom. Oh. Mereka berlomba-lomba menawarkan gaji buruh yang paling murah, yang lebih murah dari yang lain. Akhirnya ya gitulah kalau misalnya lu ke pasar gitu kan, Perang diskon lah ya. Perang diskon gitu kan. Akhirnya harganya itu kurang dari the real cost gitu kan. Iya, iya. Dan itu yang terjadi gitu. Dan Vietnam juga mungkin mereka punya fasilitas yang membuat mereka lebih kompetitif kan. Tapi faktor kompetitivitas satu negara itu kan tidak tergantung pada labor cost aja gitu. Banyak faktor. Misalnya soal perizinan, misalnya soal skill dari labor yang tersedia dan sebagainya. Political guarantee termasuk. Betul. Ya. Ya, mestinya Indonesia ya selama 50 tahun ini kan sudah melakukan industrialisasi. Sejak tahun 70 kan sampai sekarang. Itu udah 50 tahun loh. Tapi faktanya deindustrialisasi terus. Indonesia itu mestinya udah selevel seperti Korea. Ya kan, sekarang kita masih sekarang kita berantem sama Vietnam, bentar lagi sama Bangladesh, bentar lagi sama Nigeria dan sebagainya gitu. Jadi kita itu tinggal kelas terus. Ini kan yang dulu dikritisi oleh Kelas. Pak Wijoyo, Pak Emil dan kawan-kawan dari grup Berkeley kan, bahwa harusnya setelah kita jadi negara agraris, hilirisasi kita tuh ya tadi dari karet kita jadi hilirisasi produk-produk karet, dari tanaman sawit kita hilirisasi tanaman sawit, bukan lompat langsung ke teknologi tinggi seperti bikin kapal, senjata atau pesawat terbang gitu kan. Ya itu karena kita tidak punya satu Padahal ada GBHN waktu itu. Iya, tapi kan kemudian GBHN itu tidak bisa bertahan lama kan ketika rejim Orde Baru kolaps. Jadi di ujung rejim Orde Baru itu kan sebenarnya kita sudah melewati kategori semi industrialized country. Kita udah mau masuk ke industrialized country yang indikasinya itu 20% GDP itu datang dari sektor manufaktur. Ya kan, sekarang kan menurun lagi kan. Dulu kita lihat ada Texmaco gitu-gitu ya. Betul. Dan mestinya ini berkembang terus kan. Tetapi kemudian itu sayangnya tidak dilanjutkan gitu karena Indonesia terjebak oleh tergiur dengan ekonomi komoditas gitu. Yang gampang aja. Yang gampang aja gitu, misalnya sawit, kemudian batu bara dan sebagainya. Memang jumlahnya luar biasa dan itu yang memboost ekonomi Indonesia itu sebegitu cepat sehingga bisa masuk ke G20 Prof, gitu. tapi menurut Prof ini kembali ke Pak Wijoyo punya kritik itu, ini kan esensial ya. Harusnya kita tuh bertahap gitu. Bertahap, betul-betul tahap, jangan langsung lompat over ke pesawat terbang yang memang tadi kata Anda bahasanya turunan apanya tadi Tri? Derivasi turunannya nggak bisa dirasakan oleh industri-industri UMKM lokal juga karena yang very high tech gitu. Nah, maksudku apakah ada kritik juga Prof? Ini benar-benar waktu itu juga kesalahan pilihan Pak Harto untuk pengen cepat lompat, pengen cepat tinggal landas, akhirnya dilewatkan dulu nih 2-3 fase yang harusnya dia perkuat di sini. Toh akhirnya setelah reformasi kita masih punya kritik, cangkul aja kita impor, traktor aja kita impor. Hal yang harusnya sebagai negara agraris itu udah jadi paketan gitu lah.
Ini mau ngomongin Habibie nih. Ya. Bisa panjang ini. Iya. Enggak, kalau misalnya kita yang punya ini Prof, kan Mesir Enggak, tenang kalau aja. misalnya kita bicara tentang era Orde Baru, ya kan, di zaman Orde Baru itu memang strategi industrialisasinya itu tidak tidak tunggal. Dia punya cabang-cabang gitu. Ya kan, memang kalau kita lihat 10 tahun pertama ya, Wijaya Sastro dan kawan-kawan itu ditugaskan untuk melakukan stabilisasi ekonomi dan melakukan industrialisasi. Ya kan, jadi dan itu berhasil. Indonesia menjadi negara yang relatif stabil dalam hal penyediaan pangan, lalu kemudian sekolah-sekolah tingkat Inpres dulu. tingkat buta huruf itu menurun ya. Inpres itu. Kalau lawannya buta huruf itu apa? Literal bisa baca lah ya. Melek baca apa melek huruf? Melek huruf. Melek huruf ya. Iya kan tinggi naik dan sebagainya. Jadi hal-hal yang stunting kurang ya kan. Jadi hal-hal yang betul, puskesmas, KB dan sebagainya. Ini luar biasa loh. Jadi Orde Baru itu melakukan transformasi sosial ekonomi yang sangat besar selama 10 tahun pertama. Nah, ketika Orde Baru itu tiba-tiba mendapatkan keuntungan dari minyak yang banyak sekali gitu ya, tahun 70-an ya. Pemerintah Orde Baru itu bingung, ini kita mau ngapain ya? Ya kan, minyak mau diapain gitu. Nah, disitulah muncul ide untuk mengembangkan teknologi tinggi. Dan memang ya yang mungkin sudah sudah sejarah kali ya pada waktu itu, di mana Pak Harto mengenal Pak Habibie. Dan kemudian mengajaknya untuk pulang gitu. Pak Harto itu mengenal Pak Habibie ketika Pak Habibie masih umur 10 tahun. Jadi mereka udah kenal baik gitu ya. Sebelum Pak Harto menjadi presiden gitu. Jadi Pak Habibie yang lagi di Jerman diundang, lalu kemudian diberi misi untuk mengembangkan teknologi tinggi. Jadi pengembangan teknologi tinggi itu bukan datang dari Pak Habibie, datangnya dari Pak Harto. Oh, jadi bukan ini pengaruh Habibie yang membisiki Pak Harto sehingga pengaruh Berkeley Mafia ini yang harusnya bertahap itu Pak berkurang. Iya, itu datang dari Pak Harto. Ekspektasinya datang dari Pak Harto. Betul. Dan yang mendukung Pak Habibie itu adalah seorang yang sangat berkuasa zaman Orde Baru dan punya sumber daya finansial yang bisa dibilang hampir tak terbatas gitu. Non budgeter ini. Non budgeter. Namanya Ibnu Sutowo gitu. Kalau mau lihat karyanya jalan-jalan aja ke Semanggi. Hotel Sultan. Sama Jalan Tanjung tuh 3/4-nya rumah dia gitu. Sama ini bos. Iya kan? Wisma Nugra Santana bos. Sama itu dia. Iya dia juga. Jadi Pak Habibie itu adalah salah satu teknokrat ya yang kemudian diberi fasilitas untuk mengembangkan atau untuk mengimplementasikan satu kebijakan industrialisasi jalur cepat. Gitu. Nah, sementara jalur yang lambat ini sudah ada kan, sudah dibuat sama Pak ekonomi ini ya. Wijaya Sastro. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah kelompok teknokrat yang mengembangkan industri dasar, industri kimia gitu. Ini siapa ya di tengah? Siapa coba di tengah? Ginanjar. Hartarto bukan siapa? Iya, itu dia. Oh, Pak Hartarto. Iya. Bapaknya Pak yang mau jadi capres gitu. Iya kan, Pak. Wah, hebat Pak Erlangga nih. Erlonggo masih nonton. Nah, jadi Pak Hartarto itu salah satu teknokrat yang sangat mumpuni di era ini ya Orde Baru ya. Jadi dia membangun fondasi industrialisasi yang berbasis pada industri dasar gitu, misalnya petrokimia, lalu kemudian petrokimia itu Pak Hartarto ya. Oh iya, Gresik ya. Pak Habibie tidak menyentuh itu sama sekali. Karena udah labnya tinggi kan. Enggak, karena Pak Habibie itu ke pengembangan produk. Sementara Pak Hartarto yang basicnya teknik kimia itu pengembangan proses. Harusnya memang ketiga sektor ini berjalan beriringan. Benar sekali. Tapi kenapa benar sekali. Tapi kenapa di ujungnya ada kesan gini ya? Pak Wijoyo betul-betul ditinggalkan gitu karena udah kalah pengaruh. Pak Hartarto semi-semi dan semua energi Orde Baru ini, bahkan kalau kita lihat dana reboisasi, dana apa macam-macam, semua energi diarahkan untuk
menghidupi egonya Pak Harto untuk bisa jadi macan Asia itu kan. Iya, jadi di akhir rejim Orde Baru memang Pak Habibie jauh lebih dominan karena apa yang dia kerjakan itu tampak gitu secara nyata. Dan kemudian bisa bikin sur ya. Bisa menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam menguasai teknologi tinggi. Dan asumsinya pada waktu itu kenapa berangkat dari teknologi tinggi, kata Pak Habibie bahwa ketika kita mencapai teknologi tinggi, teknologi yang dibawa ini udah gampang banget dikuasai. Faktanya bikin peniti kita impor. Iya. Tetapi kata memang iya kan cangkul bos. Tapi jarum. Tapi kata Pak Habibie, oh itu bukan urusan saya gitu. Kasih. Kan? Tapi memang ya ada beberapa istilahnya kelemahan-kelemahan dari argumen itu gitu. Kalau kita lihat misalnya di Taiwan ya, pendekatannya itu kan dari bawah, dari industri-industri kelas menengah, kelas kecil menengah ya kan. Jadi bukan industri besar yang memproduksi produk-produk canggih, tetapi dari kebutuhan dasar ya. Dari pengusaha-pengusaha yang memproduksi komponen yang dipakai untuk produk-produk dari Jepang atau dari Korea gitu. Nah, dari situlah mereka membangun kompetensi, membangun struktur industri yang kemudian akhirnya berhasil membuat produk sendiri dan akhirnya membuat Taiwan menjadi negara industri. Ya, itu kan bottom up gitu kan, Prof. Jadi itu akhirnya, Taiwan. Ya, model nggak usah Taiwan deh, yang agak mirip sama Indonesia tapi berbeda jalannya dan akhirnya kita lihat sekarang hasilnya. Korea Selatan. Di tahun 50 Korea Selatan itu lebih miskin dari Indonesia. Makanya dulu katanya Pak Sarwedi jadi dubes di tahun situ 73 itu dibuang. Oh, jadi Seoul tuh bukan Seoul bukan Seoul yang kayak BTS Army ini itu kan. Ya, hometown Caca-Caca itu nggak ada tuh. Bukan Mangandang Cafe Mangandang, ini bukan itu. Gitu. Iya. Tahun 50 masyarakat bangsa Korea itu menderita akibat perang. Ya kan bangsa mereka terbelah kan. Utara Selatan dan sebagainya kan. Tapi kemudian mampu menjadi negara industri dalam waktu yang relatif singkat. Itu yang Prof Hasso pernah bilang creative resilience itu ya. Bukan saya yang bilang kayaknya. Pokoknya ada yang ngomong. Tapi intinya gini. Jadi sama seperti Orde Baru, siapa presiden otoriternya Korea? Presiden Lee ya. Ya, 30% orang Korea namanya Lee. Iya, semua juga Lee, gue baru mau bilang gitu kan. Ya kan. Jadi dia yang membangun fondasi industrialisasi di Korea Selatan dan ini mirip modelnya dengan Indonesia. Jadi mereka mulai dari substitusi impor. Oh, substitusi impor dulu. Iya, mereka mulai dari substitusi impor, kemudian membangun pabrik-pabrik lokal. Mereka mendapat relokasi pabrik dari Jepang, dari Amerika. Sama lah seperti yang apa yang dilakukan sama Vietnam kan. Tapi kemudian ada satu perbedaan yang fundamental dari kebijakan industrialisasi di Indonesia sama di Korea. Di Indonesia industrialisasi itu ditopang oleh proyek-proyek teknologi tinggi ya yang dilakukan oleh B.J. Habibie yang diharapkan nanti produk-produk yang mereka hasilkan, inovasi-inovasi yang mereka kembangkan itu diproduksi oleh BUMN. Jadi kayak misalnya pesawat itu bannya apanya betul gitu ya, nanti BUMN nanti di bawah BUMN itu kan banyak supplier lokal kan UMKM-nya lah ya. Jadi Habibie itu mengontrol institusi riset dan inovasi ya mulai dari BPPT kemudian LIPI, Batan dan sebagainya. Nah untuk produksi itu ada satu kelompok BUMN yang disebut sebagai BUMNIS. Ya, BUMN Industri Strategis yang diberikan ke Habibie untuk dikelola. Ada 10 BUMN Industri Strategis yang dikelola di bawah satu badan khusus namanya BPIS. Sekarang udah nggak ada BPIS ya? Dibubarkan oleh parlemen fraksi PDIP tahun 2002. Gitu, ya kan? Nah, jadi industrialisasi 10 itu apa aja, Prof? Masih ada semua sampai sekarang? Masih ada IPTN, lalu kemudian LEN, lalu kemudian Krakatau Steel, PT PAL, PT Boma. Boma itu apa, Prof? Produksi apa dia? Borma.
Borma mah Bandung. Kamu nih. Borma ini apa bukit algoritma. Borma. Algoritma. Ya kan, apakahnya ada 10 lah ya, yang dijadikan sebagai kita Boma aja nggak tahu apa. Boma itu apa sih bro? Kalau nggak salah perusahaan yang memproduksi barang-barang, bukan, kendaraan berat. Masih ada. Kayaknya masih ada. Ya, sebagian besar ini adalah perusahaan-perusahaan yang kayaknya udah kalah sama United Tractor. Oh iya, kayak gitulah. Ya kan, kemudian yang PT Inka ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah. Jadi harapannya adalah bahwa program-program inovasi itu bisa langsung diproduksi di BUMN. Nah, di sisi lain sektor-sektor swasta itu dibiarkan melakukan bisnis dengan mengimpor barang-barang dan sebagainya gitu untuk bisa menghasilkan profit yang cepat gitu. Jadi dalam asumsinya Pak Harto, ini kita kembangkan jalan terus, kita kontrol, sementara yang swasta itu berdasarkan market mekanisme aja gitu kan. Pada akhirnya kemudian menjadi sumber keuangan dari rejim Orde Baru juga gitu kan. Makanya yang konglomerat itu kan itu ya di bawah kendali Soeharto juga gitu, yang punya produksi, yang punya pabrik mie instan, lalu kemudian agen penjual mobil, impor dan sebagainya gitu. Itu dikendalikan juga, tetapi mereka tidak diberi misi untuk mengembangkan teknologi. Nah, apa yang terjadi di Korea itu completely different. Ya, jadi Presiden Lee pada saat itu melihat bahwa Korea ini tidak cukup hanya menjadi negara penghasil cheap labor. Mereka harus naik kelas menjadi negara industri, ya kan? Dan satu-satunya cara menuju ke sana itu adalah dengan meningkatkan kemampuan inovasi. Nah, siapa yang akan melakukan inovasi ini? Chaebol. Nah, jadi kumpulinlah 7 chaebol, 7 konglomerat. Chaebol. Istilahnya chaebol ya. Kalau di Philippines itu kasik dia sebutnya. Kalau di Indonesia chaebol itu Kalau di orang kaya. Kalau di Indonesia tuh body shaming. Kalau di Indonesia tuh konglo lah, ya. Taipan ya. Nah, betul. Ya kan. Mereka kumpulin 7 perusahaan itu yang termasuk Samsung, kemudian Hyundai, LG, ada beberapa lagi yang pegang industri manufaktur kelas berat gitu ya. LG, Daikin, Midea. Kan? Nah, kayak gitu-gitu. Itu merek asli semua. Dikumpulin lalu kemudian dibilang dikasih satu misi. Kamu harus mengembangkan R&D, harus membangun R&D dan mengembangkan inovasi. Dan saya akan beri fasilitas pajak. Oh, banyak insentifnya. Fasilitas pajak, fasilitas buat riset. Hebatnya adalah negara nggak mau ngatur semuanya sendiri gitu exactly. Ya. Dikasih lu pikirin ini buat gua kasih insentif. Ya. Negara tetap, jadi mereka tetap punya agen-agen badan-badan riset milik negara gitu ya, untuk sektor-sektor tertentu yang swasta itu tidak mau masuk karena berisiko tinggi, misalnya energi nuklir dan sebagainya gitu. Tetapi yang terkait dengan produk-produk manufaktur itu diberikan sepenuhnya ke swasta. Dan hasilnya itu luar biasa kan. Akhirnya misalnya kalau kita lihat sekarang Samsung menjadi produsen elektronik yang salah satu yang terbesar di dunia. Ini kan artinya ini ya Prof ya, berarti dari mindsetnya bahwa negara mindsetnya Korea adalah gak harus semuanya dimiliki dan dihasilkan dan diproduksi oleh negara. Gampangnya gini, negara jangan jadi pemain. Iya gitu betul. Kan. Jadi regulator aja. Iya. Kita kan pengennya negara nih. Ada pesawat negara, kapal negara. Kenapa mereka mengambil itu? Karena di Indonesia pada saat itu tahun 70 sampai 80-an ya. Pak Harto mengambil keputusan untuk mengambil kebijakan di mana negara menjadi produsen inovasi.
Kenapa? Karena kita punya banyak duit waktu itu. Bonanza minyak. Pingin dilakukan secara cepat gitu, akselerasi gitu. Terkejut badan lah ya. Punya duit banyak gitu. OKB. Betul. Akhir 80 krisis minyak gitu. Ya kan harga minyak drop gitu. Ya, tapi ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat nih Prof, ini balik lagi ke 2045 nih. Kita lihat nih 2045 dengan situasi global yang sangat uncertain sekarang gitu. Ini strategi seperti apa yang akan diambil oleh kepemimpinan jelang 2045 ini gitu. Setelah Pak Jokowi dan apa kekuatan dan kelemahan yang udah dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini gitu. Tahun 2045 lu usia berapa? 55, 53 lah. Kira-kira lu bakal berada di mana dan sedang ngapain? Gua kayaknya udah ikut pensiun. upacara bendera di IKN kayaknya. Nganterin anak gua jadi paskibraka, cucu gua jadi paskibraka atau anak gua jadi paskibraka lah. Bukan sebagai apa-apa, nganterin anak aja. Ya. Artinya udah selesai. Udah selesai. Itu dengan asumsi kayaknya jadi ya. Hah? Tergantung yang menang jagoannya Budi apa jagoannya Prof Aso kan. Oke, ya. Jadi 2045 itu saya sendiri nggak berani memprediksi akan seperti apa gitu. Tapi cuma bisa berharap. Enggak, ini kan yang mimpi-mimpi ini loh Prof. Iya. Tadi itu. Kalau kita bicara tentang masa depan, sebenarnya ada satu pendekatan yang bisa kita pakai, yaitu pendekatan skenario. Ya. Jadi 2045 ini mungkin ada beberapa skenario yang bisa kita diskusikan gitu. Mungkin skenario yang paling optimis adalah bahwa Indonesia menjadi negara yang makmur, ya kan. Kemudian generasi-generasi milenial itu sudah naik kelas semua atau jadi middle class gitu ya. Penghasilannya udah bertambah 3-4 kali lipat sampai sekarang. 10.000. Betul. Kemudian GNP per kapita kita, bukan GNP ya GNP per kapita atau penghasilan per kapita kita itu sudah tembus 15.000 ya kan. 15.000 ya, bukan 10.000 ya. Untuk masuk kategori high income countries itu di atas 12.000. 12.000 ya. Ya anggaplah kita bisa 15.000 gitu ya. Jadi atas lah. Dari sekarang yang 4.000 gitu, kemudian alam kita kembali terawat dengan baik dan sebagainya gitu. Ya itu skenario pertama gitu. Ya skenario kedua ya bangsa ini tidak banyak berubah gitu. Tetap aja ya kita kan begini-begini terus gitu, berantem tiap 5 tahun ya kan. Ternyata masih ada cebong sama kadrun Udah ada. Udah tua gitu. Masih ngebahas dasar Jokowi lu. Padahal udah 2045. Penista. Bedanya udah bawa tasbih semua. Isunya masih pro Ahok sama anti Ahok. Lucu Nah juga. itu Mungkin aja kan Prof. Mungkin aja kan. mungkin saja itu skenario di mana kita tetap mediocre gitu begini Iya, kalau aja masih gitu. ada provokator seperti Paul Jokes Iya. ID ini kan. Ya, betul. Lalu ada skenario ketiga, ya kan, skenario ketiga di mana Indonesia itu jadi negara yang lebih buruk dari sekarang gitu. Ya kan, jumlah kemiskinan tinggi, mungkin semakin orang kayanya semakin kaya gitu, yang kemudian meningkatkan GDP on average gitu rata-rata, tetapi ketimpangannya itu semakin besar, semakin lebar gitu ya kan. Kemudian hutan-hutan di Kalimantan sudah habis. Ya biasanya kalau masuk skenario ketiga tuh komunisme bangkit lagi tuh. Itu dia. Ideologi-ideologi yang berbasis populisme lalu kemudian berbasis ketuhanan itu gampang muncul di masyarakat dengan tingkat ketimpangan yang tinggi. Karena mereka akan melihat bahwa masalah dari apa yang mereka hadapi tiap hari itu ada dari atas. Oh, dari atas ya. Gitu. Ya komunisme juga sama tuh munculnya. Betul. Dan itu bisa memperparah, dan kita bisa mengalami regresi secara politik di mana demokrasi kita akan menjadi
menjadi rusak gitu, ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya kita itu tidak end up di skenario yang kedua dan ketiga, tetapi end up di skenario yang pertama. Gitu. Kira-kira apa? Memilih presiden. Presidennya Prof. Aso. Udah ketahuan loh kira-kira. Belum. Masih buram ya. Masih kita aja tahu. Di tengah segala kepastian yang Prof. Aso ini cuma calon presiden yang kita masih buram. Iya, jangankan skenario capres aja kita masih bingung nih sekarang. Koalisi-koalisi ini Prof sekarang kan. Iya. Pemilu pasti ada. Iya. Kalau capresnya Prof. Aso kan udah aman dia kan. Menristek Prof. Nanti Prof. Aso fotonya sampingnya Prof. A.S. Hikam. Di Kemenristek. Iya kan? Kita pernah di acara salah satu capres saling ngegap. Hah? Ngapain Prof? Hari ini membuka hal yang sebenarnya tidak perlu dibuka. Ya kan biar ada misterinya dikit. Orang nebak-nebak kan. Lu nih. Jadi gimana Bro? Biar kita nggak terjebak di yang pertama, yang ketiga ini. Ya, jadi mungkin yang krusial itu adalah 5 tahun ke depan. Ya kan, karena kita bicara tentang bangunan demokrasi yang sudah berusia 20 tahun lebih, dan kalau dalam teori-teori demokrasi mestinya kita kan sudah masuk ke tahap konsolidasi kan. Yeah. Dan konsolidasi demokrasi itu menjadi basis buat kita buat tinggal landas gitu istilahnya ya. Tinggal landas sehingga 2045 kita bisa menjadi negara makmur dengan penghasilan tinggi gitu. Nah, berarti memang ini challenge-nya ke depan adalah memastikan bahwa institusi demokrasi kita bekerja dengan optimal, tetap terawat dan berjalan dengan baik gitu. Itu kuncinya gitu. Kalau ini nggak berjalan baik dalam 5 tahun, jangankan skenario 1, Indonesia juga belum tentu ada. Iya, belum bisa sampai 100 tahun itu mungkin kan skenario yang paling buruk, skenario keempat di mana Indonesia berhenti menjadi bangsa. Iya. Gitu ya. Kalau kalau nggak ada demokrasi malah mungkin bubar ya. Oh iya, mungkin juga tidak. Tetapi kemudian kita menjadi negara otoriter yang sangat sangat timpang. Buat kelompok-kelompok ultranasionalis karena demokrasi kita kehilangan Timur Timur. Iya. Betul. Itu buat kelompok ultranasionalis ya. Iya. Kayak Presiden Korut bos. Ya. Waktu Korut kalah 7-0 sama Brazil, di TV sana masih sampai 3-0. Mereka tahunya kalah 3-0. Oke. Menarik. Jadi ya. siapa presiden nih Bro? Saya bukan tukang survei. Intinya begitu lah ya. Gitu. Jadi bisa terancam. Jadi kita pertahankan demokrasi kita. Ya, kalau Prof, Ya. apa bayangan Anda? Kan tadi ini bayangan terhadap kita nih. Apa bayangan Anda terhadap negara-negara di sekitar kita, at least di ASEAN lah, Malaysia, Singapura, Brunei, Vietnam, dan mungkin Kamboja, Laos, Myanmar yang baru kudeta lagi ini, yang memang tingkat kebebasan sipilnya mungkin di bawah kita, tingkat demokratisasinya di bawah kita. Apa yang akan dibayangkan nanti? Pengaruhnya akan sangat besar gitu ya. Apa yang terjadi di Indonesia tahun 2045 itu kan mempengaruhi wilayah Asia regional, Tenggara ya kan. Terlalu ada regional regional influence, regional impact gitu. Termasuk ke Singapura ya kan. Dan Singapura itu memang sangat was-was atau sangat sangat concern dengan apapun yang terjadi di Indonesia. Karena tidak hanya secara politik tapi juga secara ekonomi, karena Singapura sangat tergantung pada Indonesia, pada sumber daya, pada komoditas dari Indonesia, termasuk macam-macam lah, minyak, lalu kemudian sawit dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan yang drastis dari aspek politik di Indonesia, tentu negara-negara lain itu akan melihat, oh Indonesia aja kayak begitu, ngapain kita begitu gitu, ya kan? Jadi sekarang kan Indonesia bisa dikatakan menjadi semacam
apa ya, semacam barometer lah ya dari negara-negara lain gitu. Walaupun dan kita patut bersyukur bahwa dari segi kualitas demokrasi Indonesia relatif baik lah dibanding dua negara yang melakukan demokratisasi lebih awal dari Indonesia, yaitu Thailand dan Filipina, ya kan. Tetapi kan kita Thailand sekarang rezim junta militer. Oh iya, belum lagi kita bicara Myanmar ya kan. Ya, kalau Vietnam oke lah, maksudnya ya otoriter tapi secara ekonomi mereka masih baik kan. Punya problem semua di kebebasan. Oh iya betul. Filipina betul, presidennya dinasti kan. Betul. Nah, kalau misalnya Indonesia bisa bertahan menjadi negara demokratis yang bebas ya, lalu kemudian bisa menjadi lebih makmur, ini akan menjadi rujukan negara-negara. Oh, lihat tuh Indonesia, ya kan? Atau jangan-jangan mereka yang benar semua, bos. Kita yang nggak bertahan. Kan apa gue bilang? Tentara nih, udah gue bilang kasih tentara ya kan. Kata. Ya kan dipilih Thailand ya kan. Udah kayak gue bilang kasih tentara aja, tentara. Lu sih percaya banget sipil ya. Asik, makanya Jawa Barat itu tingkat kemajuan paling tinggi ketika dipimpin oleh Jenderal Solihin Tepe. Oke. Terima kasih Prof. Udah berkunjung ke Total Politik. Kita nggak berani menyimpulkan apapun. Nggak ada, paling kita menyimpulkannya itulah. Habibie gimana ternyata ada 3 dan Pak Habibie itu bukan karena dia yang mau, karena diminta Pak Harto, jadi visi jadi yang salah gitu ya. Yang salah adalah yang milih netizen kan. Jadi salah siapa? Siapa yang salah? Lu kenapa cari yang salah? Cari yang benar dong. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.